Kisah akan dilihatkan dengan seorang polisi wanita yang bernama Mariano. Dia adalah satu di antara beberapa polisi yang ditugaskan untuk mengawal wali kota Morales yang hendak mempublikasikan daftar nama pejabat yang terlibat dalam jaringan narkoba. Dan di saat itulah mereka melintasi jalur pedesaan dan tiba-tiba saja mereka diberhentikan oleh seorang penduduk yang di sana yang sedang menyeberang membawa kerbaunya. Sesaat setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan, entah ada apa. Mereka pun berhenti lagi dan tiba-tiba Anong meron? Pero mo itong telepono. May ebidensya kung makakalabas dito ng buhay. Dan ya, terjadilah polisi yang menembaki temannya yang semobil dengan wali kota tersebut. Tetapi sebelum wali kota itu tewas, beliau sempat memberi HP yang di dalamnya ada daftar nama penjabat yang terlibat. Dan di saat itulah wali kota pun tewas. Beruntung bagi Mariano yang selamat akibat tertimpa dengan jasad wali kota. Dan saat itulah Mariano teringat bahwa ada barang bukti di ponsel milik wali kota yang diberitahu sebelumnya. Tak lama setelah itu pun, Mariano keluar dari mobil dan membawa ponsel tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Mariano yang membuka ponsel tersebut dan sempat melihat beberapa pejabat yang terlibat di sana. Namun tak lama setelah itu, terlihat ada sebuah mobil polisi menuju ke arahnya. Mariano yang melihatnya segera bersembunyi di bawah kolong mobil untuk menghindari mereka. Ternyata polisi-polisi tersebut ingin memastikan bahwa mereka semua telah tewas. Tetapi para polisi itu menyadari bahwa mayat Mariano yang tidak ada di sana dan mereka mengira bahwa Mariano telah kabur dari sana. Body count. Mamaya na kayo magbolos ng mga kahan. Si Mariano! Imposible. Check nyo. Sir, kulang ng isa. Seorang polisi yang mengecek di kolong mobil dan saat itulah Mariano pun langsung menodongkan pistol ke arahnya dengan harapan agar dia tidak memberitahu siapapun dan Mariano pun aman. Tetapi polisi itu mengatakan posisi Mariano yang saat ini dengan refleks menembak kakinya. Andito si Mariano! Bilis! Mereka yang terkecoh dengan itu, Mariano pun lari ke arah hutan dengan kondisi gelap sehingga Mariano terpleset dan terjatuh dari sana. Dan hal itulah yang membuat Mariano selamat dari kejaran mereka. Dan saat itu juga mereka pergi dari sana dan mengira bahwa Mariano sudah tewas yang karena saat itu terkena tembakan dan akan tewas kehabisan darah. Ikaw magpaliwanag kay Torreon. Paduguin mo na lang. Ba't nabahala? Pagi pun tiba, di mana Mariano yang terbangun dengan tatapan kobra di depannya. Sesaat setelah itu, Mariano pun merobek bajunya untuk menutupi lukanya agar tidak terjadi pendarahan yang terus-menerus. Dan di sisi lain, dilihatkan bos para polisi korup tersebut yang bernama Sonny. Dialah yang memerintahkan para polisi anak buahnya tadi untuk menghabisi polisi yang terlibat dengan wali kota. Dan maksud kedatangan Sonny tersebut untuk memastikan bahwa wali kota dan pengawalnya sudah tewas. So, kompleto. May isang mula rito si Mariano. Ang patay si Mariano. Nang pwedeng palampasin yung patalagang maprinsipyo. Melihat salah satu anak buahnya di sana yang terluka, alih-alih membawanya ke rumah sakit, tetapi Sonny malah menembaknya. Sonny yang mendengar bahwa Mariano lari ke hutan dan akan tewas karena kehabisan darah yang saat itu terkena tembakan dari mereka. Dan saat itu juga Sonny menyuruh semua anak buahnya yang di sana untuk mencari Mariano dan memastikan bahwa Mariano benar-benar tewas. Dan disinilah kita tahu bahwa Mariano adalah polisi yang terlibat dengan wali kota dan juga memegang nama pejabat yang terlibat dalam bisnis malam tersebut. Sehingga mereka harus menuntaskan atau menghabisi orang-orang jujur agar mereka aman dalam menjalankan bisnisnya. Linap, kailangan nating hanapin si Mariano.
Berpindah ke Sony dan anak buahnya, mereka yang dikagetkan dengan Mariano yang ternyata sudah tidak ada di sana, dan dipastikan bahwa Mariano masih hidup dan melarikan diri. Dan saat itulah anak buah Sony yang bernama Kong dengan anjing pelacaknya, dia mencari ke dalam hutan. Di sisi lain, Mariano yang membersihkan lukanya yang karena kehausan, dia pun meminum air sungai di sana. Dan tiba-tiba saja muncullah seorang bocah yang tinggal di dalam hutan sana. Kita akan panggil saja Iko, yang saat itu ingin menolong Mariano untuk mengobati lukanya. Hata magkakamutsiji na hugat mo. Tak lama setelah itu muncullah anjing pelacak yang sudah sampai di sana, membuat Mariano harus menembaknya. Dan tak lama setelah itu, Kong pun sampai di sana dan menembaki Mariano dengan shotgun yang dibawanya. Iko yang merasa ketakutan pun lari dan bersembunyi di balik batu sembari melihat Mariano yang sedang adu tembak dengan Kong. Mariano yang sempat terkena tembakan dan terkapar di sana membuat Kong mendekatinya untuk memastikan bahwa Mariano sudah tewas. Namun tiba-tiba saja Kong pun berhasil tewas akibat tertembak oleh Mariano karena Iko yang ketahuan dan berhasil mengalihkan perhatian Kong. Tak lama setelah itu, Sony dan anak buahnya yang dikejutkan oleh anjing yang sudah mati bersama Kong yang juga tewas. Dan saat itulah Sony pun mengajak anak buahnya untuk segera menemukan Mariano saat itu juga. Di mas lalong makakalayo si Mariano. Di sisi lain terlihat Mariano yang pingsan akibat tertembak Kong tadi dan berhasil dibawanya ke rumah Iko. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mariano yang terbangun dikagetkan dengan dirinya yang sudah berada di dalam rumah Iko. Dan saat itulah dia diberi pakaian untuk ganti. Tak lama setelah itu Mariano pun keluar melihat Iko dan saudaranya yang terlihat sedang angon sapi. Dan juga Mariano menyapa keluarganya untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi ketika Mariano ingin memberi imbalan pada saat itulah si bapak tersebut menolaknya. Salamat po sa lahat ng tulong niyo. Naglabay habain. Pakihabi mo kala. Ang daamuhon at sikay di pun. Yang ternyata keluarga Iko adalah dari suku Airta, penduduk asli Filipina yang telah terbuang. Dan saat itu juga Iko mengantarkan Mariano keluar dari hutan tersebut. Tetapi di sisi lain, Sony dan anak buahnya yang mendatangi rumah Iko dan menanyakan keberadaan Mariano. Dan di sini dilihatkan ternyata Sony juga mempunyai latar belakang keterlibatan dalam suku tersebut yang membuat Sony tidak suka terhadap mereka. Isang katulad mo ang nagbigay nito sa akin. Dekada na siguro. Tandaan niyo, squatter na lang kayo dito. Pwede ko kayong ipakulong. Berpindah ke Mariano yang akan memulai langkahnya dan berpamitan dengan Iko. Tetapi Iko yang melihat ada asap tebal dari arah rumahnya dan seketika itulah dia langsung berlari pulang dan disusul dengan Mariano di belakangnya. Dan setelah sampai di rumah, mereka pun dikejutkan dengan rumah yang sudah terbakar dan keluarganya pun tidak ada di sana. Dan dipastikan mereka sudah tewas ikut terbakar bersama rumahnya. Tak sengaja Mariano yang menginjak putung serutu di sana, yang hal itu membuat Mariano tahu bahwa yang membunuh keluarga Iko tak lain adalah Sony dan anak buahnya. Setelah menguburkan keluarganya, Iko mengajak Mariano ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah persembunyian tentara terdahulu yang terlihat masih ada senjata peninggalan mereka, dan Mariano pun mengambil salah satu sniper yang ada di sana. Singkat cerita, dilihatkan dengan Sony dan anak buahnya yang ingin mendirikan tenda di sebuah pinggiran sungai, dan tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan anak buahnya yang tiba-tiba tertembak. Entah dari mana arah tembakan tersebut, dan disusul anak buahnya yang di tenda yang tewas akibat tertembak juga. Mereka yang mulai panik dan kebingungan dengan arah tembakan tersebut, akhirnya mereka berdua pun lari bersembunyi di balik bebatuan.
Di mana Sony dan anak buahnya yang merasa sudah aman, Sony pun menyuruh anak buahnya untuk melihat posisi orang yang menembaki mereka. Tetapi naas, anak buah Sony yang terkena tembakan akibat kepala pelondosnya yang nongol dan membuat dia tewas. Dan kini tinggallah Sony sendirian di mana yang berjalan menuju ke atas dan dikagetkan dengan Mariano yang siap menembaknya dari atas. Dengan pedenya Sony bilang bahwa kalau satu peluru tidak membuatnya mati, maka dialah yang akan membunuhnya. Dan benar saja, tembakan Mariano meleset dan setelah ingin mengisi peluru, dia tertusuk pisau duluan oleh Sony. Mariano yang lemas sempat melawannya, tetapi Mariano yang hampir tewas karena tercekik oleh Sony dan berhasil diselamatkan oleh Iko yang menusuk leher Sony hingga sekarat. Dan di akhir cerita, Mariano yang pulang dan Iko yang menghilang entah kemana.